Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membahas terkait epistemologi ilmu. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu ya teman-teman. Saya Risma Kurniadewi, mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 224110401077. Di sini teman-teman udah pada tahu belum apa itu epistemologi ilmu? Gimana sih penjelasannya? Yuk simak bareng-bareng. Yang poin pertama itu tentang pengertian epistemologi ilmu. Menurut Abdullah Amin, epistemologi ilmu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, kebenaran, sumber, metode, dan struktur pengetahuan. Misalnya, epistemologi mempengaruhi bentuk peradaban manusia dalam skala global dan secara khusus mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, pembahasan epistemologi diawali dengan penjelasan tentang pengertian sains yang biasanya dibedakan dengan pengetahuan. Misalnya, tidak pernah jelas apakah sains itu sama atau berbeda dengan sains. Istilah sains terkadang disamakan dengan sains, namun terkadang identik dengan pengetahuan. Jadi, ilmu bukanlah sembarang ilmu, melainkan ilmu yang telah teruji kebenarannya. Selanjutnya yaitu alat dan metode untuk mengetahui dalam epistemologi ilmu. Mengenai alat pencapaian pengetahuan, para pemikir Islam secara umum sepakat ada 3 alat epistemologi yang dimiliki manusia untuk mencapai pengetahuan, yaitu indera, akal, dan hati. Berdasarkan 3 alat tersebut, maka terdapat 3 metode pencapaian pengetahuan, yaitu A. Metode observasi sebagaimana yang dikenal dalam epistemologi barat, atau juga disebut metode bayani yang menggunakan indera sebagai pirantinya. Terus yang B itu metode dedukasi logis atau demonstratif atau burhani dengan menggunakan alat. Terus yang C metode intuitif atau irfani dengan menggunakan hati. Bentuk-bentuk teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi, yaitu bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta dan pernyataan. Yang kedua itu teori koherensi, di mana teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Terus yang ketiga itu teori pragmatisme, yaitu teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personil, atau sosial. Yang keempat itu teori performatif, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika ia mencapai realitas. Terus yang terakhir itu agama sebagai teori kebenaran. Selanjutnya yaitu implikasi alat-alat mengetahui terhadap aspek metodologi ilmu. Yang pertama itu kesesuaian dengan pramana, kedua kesesuaian dengan metodologi, ketiga kesesuaian dengan keterampilan ilmuwan, keempat kesesuaian dengan keterbatasan alat-alat mengetahui, yang terakhir itu kesesuaian dengan keterbatasan pramana. Poin selanjutnya yaitu kebenaran ilmu epistemologi ilmu. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang cara mendapatkannya dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tertentu tersebut dinamakan logico, hypothetico, verifikasi, yaitu dimulai dengan mengajukan suatu permasalahan dan untuk menjawab permasalahan tersebut disusunlah suatu kerangka teori yang bermuara kepada jawaban sementara atas permasalahan tersebut yang dinamakan hipotesis. Hipotesis yang telah dirumuskan belum dapat diterima sebagai sebuah kebenaran jika belum dilaksanakan pengujian.
Pengujian dilakukan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai sebuah kebenaran atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu ilmu dalam perspektif aliran epistemik. Ilmu dalam perspektif aliran epistemik adalah suatu kumpulan pemikiran dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu. Aliran epistemik adalah suatu teori tentang cara mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dapat berbeda-beda berdasarkan paradigma, keterampilan, dan perspektif ilmuwan. Aliran epistemik yang digunakan dalam ilmu adalah rasionalisme, empirisme, kritisisme. Dan dari semua materi yaitu kajian epistemologi ilmu membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan perbaikan moral. Kajian epistemologi bertujuan untuk mempertanyakan bagaimana sesuatu itu terjadi, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lain, dan sebagaimana tentang keadaan dan kondisi suatu dalam ruang dan waktu. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.